Halo teman-teman semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aili Koeni dengan NIM 244003794. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 akar kejahatan dalam agama Buddha. Baiklah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai akar perbuatan jahat. Lalu kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis akar perbuatan jahat, yaitu ada loba, moha, dan dosa. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk melihat loba, moha, dan dosa dengan cara yang lebih bijak. Keempat, saya akan menjelaskan cara terbebas dari 3 akar kejahatan. Kelima, saya akan menjelaskan mengenai latihan soal. Dan terakhir, yang keenam, saya akan memberikan referensi dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Baiklah, pertama, loba. Definisi loba dalam hal ini adalah menginginkan barang orang lain, atau yang lebih sederhana lagi adalah tidak puas dengan apa yang dimiliki. Sikap loba dapat bermanifestasi dalam bentuk mencari kesenangan atau kepuasan indrawi tanpa henti, hingga keinginannya terpenuhi. Namun, sayangnya, rasa puas tidak pernah akan berakhir, sehingga loba akan beraktualisasi dalam bentuk kemelekatan. Nah, kemelekatan akan bekerja dengan sangat halus, sehingga kita pun kadang tidak menyadarinya. Kenangan indah dengan sang mantan, kerinduan terhadap masa muda yang ceria, keinginan untuk tetap cantik dan tampan, hingga kesenangan terhadap kebiasaan hidup tertentu adalah bentuk kemelekatan yang membuat manusia terus mengejar kesenangan jasmani. Baiklah, selanjutnya dosa. Dosa bisa diartikan sebagai kebencian. Jadi, pada pemahaman kebencian di sini adalah sikap yang tidak suka terhadap seseorang, sesuatu, bahkan termasuk diri sendiri. Tidak saja hanya dalam bentuk dendam kesumat dan luapan emosi, namun juga dalam bentuk penolakan-penolakan lainnya yang lebih halus. Sikap kebencian ini, jika tidak disadari, akan membuat manusia lumrah terhadap penolakan, sehingga ketakutan, rasa cemas, kegelisahan atas hal yang tidak disenangi akan terus menghampiri. Lebih jauh lagi, sikap penolakan akibat kebencian akan menimbulkan rasa sakit hati terhadap kegagalan diri sendiri dan iri hati, cemburu, sirik atas keberhasilan orang lain. 3 hal ini selalu ada pada setiap manusia dan saling terkait satu sama lain. Namun, dengan kadar kualitas yang berbeda-beda, ada manusia yang mohanya lebih menonjol dibandingkan dengan dosa dan lobanya. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah moha. Moha bisa diartikan sebagai kebodohan batin. Pengertian bodoh di sini tidak ada hubungannya dengan kemampuan akademik, tapi kebodohan batin yang tidak bisa membedakan perbuatan baik atau perbuatan jahat. Efek dari kebodohan batin adalah melihat kejahatan sebagai hal yang wajar dilakukan. Jika manusia terikat moha, maka ia akan menganggap perbuatan jahat sebagai suatu kebiasaan. Ia akan cenderung cuek dengan keadaan, tidak suka membantu, menyuburkan sifat egois, memaklumi gengsi, mengidolakan kesombongan, hingga bersikap munafik. Baiklah, selanjutnya
Cara untuk melihat loba, moha, dan dosa dengan cara yang lebih bijak. Pertama, harus menyadari bahwa batin adalah cerminan kehidupan. Apa yang telah kita lalui dan kita capai adalah hasil dari keinginan batin yang kuat. Seseorang menjadi pengacara sukses karena telah berhasil menempuh pendidikan hukum formal dan usaha-usaha informal lainnya, seperti membentuk jaringan. Kedua, harus menyadari bahwa kehidupan yang kita lalui sesungguhnya adalah bentukan dari keinginan batin. Hidup berfoya-foya menghabiskan uang atau bekerja keras mengumpulkan uang terdorong dari keinginan kita. Ketiga, keinginan batin akan mendorong kehidupan kita selanjutnya. Mereka yang bermalas-malasan akan dipenuhi kekhawatiran, tidak lagi disokong. Sebaliknya, mereka yang bekerja keras akan memiliki harapan besar untuk hidup sukses. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara terbebas dari 3 akar kejahatan. Nah, jadi loba dicegah dengan aloba, atau tidak membiarkan nafsu serakah tumbuh dengan subur. Cara terbaik dengan melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah tidak kekal adanya, bahkan kehidupan kita di dunia ini. Dosa dicegah dengan adosa, atau tidak membenci, dengan cara melihat bahwa segala sesuatu adalah apa adanya, bahwa kecoa yang menjijikan adalah serangga yang juga hidup di sekitar kita, bahwa malam yang gelap pasti akan terjadi, dan bahwa hujan lebat akan menghampiri suatu saat nanti. Semuanya harus dihadapi tanpa dihindari. Moha dicegah dengan amoha, atau mengembangkan sebuah kebijaksanaan bahwa hidup adalah sebuah hukum sebab akibat. Jika kita membantu orang lain, maka kita pun akan terbantu suatu saat nanti. Jika kita tidak pernah berbuat baik, maka jangan harap perbuatan baik akan datang meladeni. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam latihan soal. Untuk soal pertama, menginginkan barang orang lain dan tidak puas dengan yang dimiliki adalah ciri-ciri jenis akar kejahatan. A. Loba, B. Dosa, C. Moha, dan D. Serakah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Loba. Jadi loba adalah sesuatu bentuk kejahatan yang menginginkan barang orang lain dan tidak puas dengan yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Memiliki sikap kebencian terhadap sesuatu, seseorang, atau diri sendiri adalah ciri-ciri jenis akar kejahatan. A. Loba, B. Dosa, C. Moha, dan D. Serakah. Untuk jawaban yang benar adalah B. Dosa. Jadi dosa adalah sikap kebencian terhadap sesuatu, seseorang, atau diri sendiri. Baiklah, selanjutnya soal ketiga. Memiliki sikap kebodohan batin dan tidak dapat membedakan mana perbuatan yang baik maupun buruk adalah ciri-ciri jenis akar kejahatan. A. Loba, B. Dosa, C. Moha, dan D. Serakah. Untuk jawaban yang benar adalah C. Moha. Jadi moha adalah sikap kebodohan batin dan tidak dapat membedakan mana perbuatan yang baik
maupun buruk. Selanjutnya soal nomor 4. Cara mengendalikan loba, dosa, dan moha kecuali A. Menyadari bahwa batin adalah cerminan kehidupan. B. Menyadari kehidupan yang telah dilalui. C. Menyadari keinginan batin. Dan D. Tidak ingin menyadari apapun. Jawaban yang benar adalah D. Tidak ingin menyadari apapun. Karena di sini tertulis kecuali. Selanjutnya soal nomor 5. Cara terbebas dari loba yaitu dapat dicegah dengan A. Aloba, tidak membiarkan nafsu serakah tumbuh. B. Adosa, tidak membiarkan diri sendiri membenci. C. Amoha, mengembangkan kebijaksanaan. Dan D. Adendam, mengembangkan dendam. Baiklah, jawaban yang benar adalah A. Aloba, tidak membiarkan nafsu serakah tumbuh. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.